Tahun 2045, 2999 tahun lagi pun, tahun 2999 pun nggak akan jadi negara maju negara kita ini. Indonesia yang adil makmur itu nggak akan bisa tercapai kecuali manusia Indonesianya tuh bermadilog, bermaterialisme, berdialektika, dan berlogika. Bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video, geng. Bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin? Emang bisa? Dan geng, ada satu pernyataan daripada wanita-wanita ini, geng, bahwasannya Indonesia gak akan bisa maju di tahun 45. Targetnya Indonesia emas itu di tahun 45, geng. Kalau Indonesia tidak bisa melakukan hal demikian, geng. Apakah bisa Indonesia mengalahkan Malaysia? Sedangkan Malaysia akan digelari negara maju tahun 2025, geng. Gak usah panas dulu, gak usah emosi dulu, gak usah berkomentar dulu. Jom kita simak bersama-sama dulu. Seperti apa sih videonya? Kok bisa Indonesia meragukan kejayaan ataupun Indonesia akan maju di tahun 2045 ini, geng? Jauh banget ya dengan Malaysia, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dengan bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Saya rasa lah setelah saya tengok video ini, jangankan tahun 2045, 2999 tahun lagi pun, tahun 2999 pun nggak akan jadi negara maju negara kita ini. Betul. Karena setelah melihat video ini, saya sudah melihat kalau istilahnya penyakit rasuah atau penyakit korupsi di negara kita ini tuh, ya, dari akar sampai ke pucuk. Artinya sampai ke daun yang baru mau keluar pun sudah belajar korupsi gitu. Jadi akar-akarnya itu tuh hanya simbolisnya aja. Sampai daun yang baru mau keluar pun sudah start berkorupsi. Masih ingat kalian kasus ibu guru honorer yang dijebak sama orang tua muridnya yang kebetulan tuh oknum polisi? Nah, tadi saya tengok ternyata kronologinya itu seperti ini, pemirsa. Sebenarnya anaknya itu jatuhnya di sawah. Terus sama orang tuanya ini tuh ngomongnya dia itu dianiaya, memang di kepala otaknya itu mau memeras. Nah, makanya saya bilang kalau kalian itu berurusan sama polisi atau apalah gitu, aparat-aparat keamanan kayak TNI apa di Indonesia ini tuh, kalian harus bijak dan pandai, senantiasa apa-apa direkod lah, pembicaraan, penyerahan apa-apa harus ada videonya, pemirsa ya. Nah, jadi dia itu memang ada di jewer di sekolah, tapi lukanya itu hasil visumnya juga bilang kalau lukanya itu jatuh bukan dipukul. Karena hasil visumnya seperti itu, jadi bu gurunya ini tuh dipanggil ke kantor polisi, ya. Jadi pihak polisi ini tuh bilang sama kepala desa, ketua kampung, suruh ibu itu ke kantor polisi minta maaf dan mengakui perbuatannya dan minta maaf. Kalau enggak kami penjarakan dia, katanya gitu, pemirsa. Jadi ya kita orang awam ini kan kita nggak tahu lah ya, apalagi kalau kita ini orangnya bersih, otak-otak kotor nih nggak sampai otak kita mikirinnya kayak gitu. Ya kan, pikiran-pikiran kotor ini jauh-jauh lah sama orang yang hatinya bersih. Jadi sama kepala desa juga nggak mikir kalau sebenarnya dalam kepala otak mereka itu tuh mikirin gimana gimana ngejebak ibu guru ini, gimana bisa kita kuras duitnya gitu. Berapa sih gaji polisi? Saya belum search. Kenapa kok banyak kali polisi ini kayak kekurangan gaji gitu, padahal perutnya semua buncit-buncit. Udah. Jadi kata kepala desa, ibu datang aja bu ke kantor polisi, mengakui perbuatan ibu terus minta maaf, udah habis cerita, gitulah ya kan.
Datanglah ibu guru ini dengan berharap semoga dengan meminta maafnya dia, masalah ini sudah selesai. Dia itu sudah berbelas tahun mengabdi kepada negara ini, gajinya cuma 400.000. Pemirsa, datanglah dia kantor polisi sambil menangis-menangis. Dia mengakui perbuatannya. Dia mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan dan dia meminta maaf. Rupanya itu jebakan Batman. Dengan adanya permintaan maaf berarti mengakui perbuatan. Begitulah kata si polisi. Nggak ada BAP, berita acara BAP, berita acara penyiasatan. Pokoknya gitu, nggak ada BAP apa-apa. Dia terus ditahan, pemirsa. Terus sama Pak polisinya itu diminta duit 2 juta. Diminta duit 2 juta biar laporan ini tuh udah nggak diteruskan ke pengadilan. Biar udah sampai sini aja gitu. Jadi ibu guru ini cuma ada duit 1.500.000 ditambahi kepala desa lah, ketua kampung 500.000, 2 juta dibagilah ke Kapolsek, kepalanya dibagilah 2 juta itu, pemirsa ya. Terus sama Pak polisinya ini bayar lagi 20 juta sama pengadilan biar nggak disidang. Bayangkan, dari polisi minta 2 juta, pengadilannya minta 20 juta. Terus pemirsa, yang 50 juta itu gimana? Yang 50 juta itu diminta pihak polisi itu uang damai untuk orang tua si siswanya, pemirsa. Di sini kalian boleh tengok, nggak ada satu oknum pun yang hatinya bersih. Nggak ada satu oknum pun dia di Indonesia ini hatinya bersih. Dari polisinya, pengadilannya, ya kan, orang tua muridnya semua mau menguras habis. Padahal mereka tahu gaji ibu ini cuma cukup-cukup untuk beli beras bulan ke bulan. Mereka nggak peduli. Yang penting berapa boleh ambil. Sedangkan polisi aja tempat kita itu melaporkan kejahatan yang kita alami, mereka aja minta duit dulu. Ini saya nggak heran sih. Saya juga pernah berurusan sama polisi. Tapi ada juga kemarin yang bela. Saya bilang tuh saya itu diugut, terus kayak di KDRT saya datang ke kantor polisi nggak digubris, nggak dilayani saya. Itu kan masih ugutan Sri, ini kan ada juga yang membela, pemirsa. Nggak mungkin saya bilang saya udah dipukuli juga ya kan di video. Tapi memang kayak gitu kebanyakannya. Walaupun bukan semua, tapi memang kayak gitu kebanyakannya polisi. Makanya kalau kalian mau buat laporan apa-apa, misalnya nih kebun kalian dicuri, udah kalian nampak penjahatnya itu, terus kalian laporkan kantor polisi, ya kan, videokan. Nanti kalau videonya polisinya ngambil uang, videokan. Sekarang apa-apa harus viral dulu. Ibu itu udah sampai masuk penjara loh. Karena viral, makanya dia dapat keadilan. Dan syukurnya dia dapat P3K. Ya kan? Jadi ya dari sini saya mikir nggak ada satupun ya instansi pemerintahan ini yang bersih hatinya. Kebanyakannya, walau ada pun itu kayak kita mencari jarum di tumpukan jerami. Mustahil sekali, pemirsa, ya. Tapi bukan semua lah, harap-harap masih ada lah setitik 2 titik rusak lu susu sebelanga. Madilog tuh materialisme, dialektika dan logika. Kata Tan Malaka di situ, Indonesia yang adil makmur itu nggak akan bisa tercapai kecuali manusia Indonesianya tuh bermadilog, bermaterialisme, berdialektika dan berlogika. Nah, buat para netizen, jangan marah dulu, jangan emosi dulu. Dia pernyataan beliau ini memang ada benarnya juga kayak gitu ya. Kalau negara kita mau maju, bukan cuma dari pemerintahnya saja yang berusaha untuk memajukan negara, namun dari rakyatnya juga beretika dan berlogika. Pemikiran itu jangan kayak kuno-kuno, SDM jangan terlalu rendah, jangan kata bawa tempurung kayak gitu. Nah, ini yang akan Iki reaction ini dari pernyataan sebuah konten kreator ataupun influencer juga, bahwasanya ekonomi Indonesia akan mengalahkan Malaysia sampai miskin. Dari mananya bisa seperti itu ya? Syukur-syukur. Namun Malaysia akan menjadi miskin itu mustahil ya, geng ya. Karena ringgit sekarang makin kukuh nih, sedangkan rupiah makin jatuh. Jom kita simak lagi video yang akan Iki reaction buat kalian semua, geng. Let's go. Bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin? Indonesia, gemerlapnya mutiara Asia Tenggara, telah menancapkan tonggak prestasi dalam panggung ekonomi global. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia telah mengukir sejarah pertumbuhan yang memukau dalam beberapa dekade terakhir. Menembus batas-batas kemajuan, pertumbuhan ekonomi yang dinamis dari kepulauan ini telah memperlihatkan ketangguhan dan inspirasi bagi perekonomian regional serta global. Dalam perjalanan penuh tantangan ini,
Indonesia dengan gagah berani telah melangkah jauh, bahkan mampu mengungguli Malaysia, mitra tetangganya, dalam menyulut gebrakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 1. Ukuran pasar yang mengagumkan. Salah satu aset utama Indonesia adalah populasi yang melimpah, menjadi pangsa pasar konsumen yang luar biasa. Dengan lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia membentang sebagai pangkuan luas bagi industri dalam dan luar negeri. Dalam gemerlapnya pasar ini terbentang peluang besar untuk penjualan yang melebihi bayangan dan investasi yang menggiurkan. 2. Diversifikasi yang berdaya. Indonesia telah sukses membuka jalan menuju diversifikasi ekonomi, melewati batasan sektor minyak dan gas. Pertanian, manufaktur, dan pariwisata adalah beberapa sektor yang menjelma sebagai tulang punggung ekonomi, mengukuhkan ketahanan terhadap gejolak harga komoditas global dan permintaan pasar. 3. Infrastruktur sebagai fondasi kemajuan. Pemerintah Indonesia telah dengan tekun berinvestasi dalam membangun infrastruktur, memajukan jaringan transportasi dan energi. Setiap jalinan jalan dan tiang listrik menjadi penyemangat yang membuka akses, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing perekonomian secara menyeluruh. 4. Melambungnya kreativitas industri. Indonesia tak hanya membuktikan kemajuan dalam sektor konvensional, namun juga merayap di panggung dunia melalui pertumbuhan industri kreatif. Film, musik, dan desain menjadi simbol keberanian dan kreativitas yang tak terbendung, menjadikan Indonesia sebagai penjelmaan budaya dan inspirasi bagi dunia. 5. Fondasi kestabilan dan reformasi ekonomi. Di tengah badai tantangan, Indonesia mengukuhkan fondasi kestabilan politik yang membawa kepercayaan bagi investor. Reformasi ekonomi berkelanjutan melangkah mantap, memperbaiki regulasi dan kebijakan, serta mendorong investasi baik dalam negeri maupun asing. Dengan latar belakang kemenangan ini, Indonesia menempatkan dirinya sebagai panglima utama dalam panggung perekonomian regional. Di hadapan Malaysia dan negara tetangga lainnya, Indonesia terus menapaki jalan kemenangan, melalui upaya tak kenal lelah untuk mengatasi hambatan dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang kokoh. Itulah kisah megah Indonesia, yang terus menorehkan prestasi dan menjadi teladan bagi perekonomian global yang berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah dunia seutuhnya, merdeka. Amin jika Indonesia bisa mengalahkan Malaysia kayak gitu ya geng ya. Namun masih sekarang ini kok masih banyak investor-investor ini yang masuk ke negara Malaysia. Gimana kita mau bisa mengalahkan Malaysia kayak gitu loh. Seperti Microsoft, Intel, Google, terus Apple, terus TikTok dan lain sebagainya itu masuk ke Malaysia kayak gitu loh. Kapan kita bisa mengalahkan Malaysia kayak gitu loh. 100 tahun lagi ya kalau kita bisa mengalahkan ya syukur alhamdulillah. Namun kalau kita semakin ketinggalan dengan negara Malaysia, negara Singapura, Brunei dan lain Vietnam dan lain sebagainya, waduh, kita harus merubah mentaliti kita, bukan cuma pemerintah kita saja, tapi mentaliti kita rakyatnya. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi antara rakyat dengan pemerintah supaya kita bisa maju bersama. Seperti apa ya? Kita harus ikuti undang-undang dan harus mencontoh negara-negara maju dari tetangga-tetangga kita, dari negara-negara maju yang seperti apa? Oh, seperti ini maju. Wah, rakyatnya sejahtera. Wah, rakyatnya bersubsidi. Wah, minyak ternyata lebih murah. Gimana supaya kita tuh bisa seperti itu negara kita, barulah kita bisa menyaingi negara Malaysia dan Singapura dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau kita tidak seperti itu mentalitinya, kita tidak bisa mencontoh, kalau kita cuma bisa iri dan cuma nyinyir dan memberitakan berita yang tidak masuk akal dan hoax, kapan kita majunya, geng? Kayak gitu loh. Kita mentaliti yang pertama, mentaliti karena berubah, jangan kata dalam tempurung. Marilah sama-sama kita bersatu untuk Indonesia Raya. Kayak gitu saja sih. Ya, kalau memikirkan negara Malaysia sih menurut Kinya tidak mungkin ya. Karena banyak investor dan negara Malaysia semakin berjaya. Tahun 2025 aja Malaysia akan digelari sebagai negara maju. Waduh, makin tertinggal kita nih. Kita aja masih targetnya
tahun 2045. Tapi kata Kasri, gak mungkin sih kayaknya kalau kelakuannya seperti itu aja. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Apa benda bila tersilap kata boleh tegur Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.